Yang dari Singapura Pak siapa? Pak Hairul. Bagaimana Pak Hairul setelah beberapa hari mengikuti Lakung Gembleng? Ada pengalaman? Nah, sama. Mungkin ada suatu proses yang menurut Pak Hairul itu gimana gitu, macam mana gitu. Dengan itu mungkin ada pertanyaan atau punya pertanyaan mungkin. Tidak ada. Yang dikatakan tidak sehingga sana itu di otak pikiran, sebuah hati dan syahwat kamu. Yang dikatakan hati batin itu bagaimana Pak? Otak atau pikiran itu adalah Baitul Makmur. Artinya tempat di mana Maha Suci itu mencipta. Jadi ketika Maha Suci itu menciptakan apa saja itu ya, apapun itu tanpa terkecuali, itu dia bertahta di otak atau pikirannya manusia. Jadi antara manusia dengan Maha Suci itu sesungguhnya seperti pinang dibelah dua. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, itu tidak bisa. Maha Suci butuh manusia, begitu juga manusia butuh datnya Maha Suci. Kenapa Maha Suci butuh manusia? Karena Maha Suci meletakkan datnya itu di dalam diri manusia. Meletakkan datnya di dalam diri manusia. Satu. Yang kedua, Maha Suci meletakkan 3 singgasananya di dalam diri manusia. 3 singgasana yang dimaksud adalah kantor tempat kerjanya Maha Suci. Singgasana yang pertama yaitu Baitul Makmur. Dalam bahasa kitabnya, Baitul Makmur itu bahasa kitab. Arti maksud daripada Baitul Makmur adalah otak atau pikirannya manusia. Lah, di dalam Baitul Makmur inilah Maha Suci menciptakan apapun itu. Artinya, ketika Maha Suci menciptakan sesuatu, Maha Suci itu berada di dalam otaknya manusia. Secara kasat mata berarti Sang Maha Pencipta adalah manusia, bukan? Walaupun mekaniknya adalah Maha Suci. Jadi kalau diibaratkan, manusia itu adalah alat berat, lah mekaniknya itu Maha Suci. Yang menjalankan alat berat itu adalah Maha Suci. Lah, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Maha Suci itu akan selalu dipelihara oleh Maha Suci. Jadi apapun yang diciptakan oleh Maha Suci itu bukan untuk dimusnahkan, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dimatikan, bukan untuk disesatkan, dicelakai, dimenderita dan lain sebagainya.
apapun yang diciptakan oleh Maha Suci, ketika dia berkantor di otak atau pikirannya manusia, pasti akan dipelihara. Pasti akan dipelihara. Lah, tempat memeliharanya ada di Baitul Muharram, singgasana kedua. Baitul Muharram itu adalah bahasa kitab. Arti maksud daripada Baitul Muharram adalah hati atau batinnya manusia. Lah, ketika Maha Suci ini memelihara apapun yang dia ciptakan, dia berkantor di hati atau batinnya manusia. Jadi kalau manusia itu diibaratkan ladang, maka yang mengelola ladang itu adalah Maha Suci. Makanya secara spiritual diibaratkan hati manusia ibaratnya adalah sebuah ladang. Ya kan? Nah, yang mengelola ladang itu, yang memelihara ladang itu adalah Maha Suci itu sendiri. Dan selanjutnya, apapun yang dipelihara oleh Maha Suci, ini pasti akan disempurnakan. Apapun yang dipelihara oleh Maha Suci sudah pasti akan disempurnakan. Lambat laun, cepat atau tidak, cepat atau lambat, ini pasti akan disempurnakan oleh Maha Suci. Jadi tidak asal dipelihara gitu saja, tapi juga disempurnakan. Agar supaya sesuai apa yang dia ingini. Agar supaya sesuai dengan apa yang Maha Suci ingini. Maka disempurnakan. Dan ketika Maha Suci ini menyempurnakan apa yang dia pelihara, dia berkantor di kelamin atau syahwatnya manusia, yang secara kitab disebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu puncak. Namun otak atau pikiran yang secara bahasa kitab disebut sebagai Baitul Ma'mur, ini tidak akan berfungsi dengan baik jika ada keburukan. Sini. Jika ada keburukan. Artinya kantor di mana tempat Maha Suci itu mencipta, yaitu Baitul Ma'mur atau otak pikirannya manusia, yang saya bahasakan sederhana, berdebu, katakanlah, ada sawangnya, atau engsel pintunya berkarat sehingga tidak bisa lancar dibuka tutup, lantainya kotor dan lain sebagainya. Itu penggambaran daripada keburukan yang ada di dalam otak atau pikirannya manusia, seperti buruk sangka, negatif thinking kalau bahasa luarnya, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga di dalam kantornya yang kedua, singgasananya yang kedua, yaitu Baitul Muharram, yang saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batinnya manusia. Itu pun tidak akan berfungsi dengan baik ketika Maha Suci memelihara apa yang sudah diciptakan. Jika Baitul Muharram atau hati batinnya manusia itu memiliki atau ada rasa dan perasaan
sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain. Lah ini yang mengganggu aktivitas Maha Suci di dalam memelihara apapun yang sudah diciptakan. Jadi kesimpulannya, terkait Baitul Makmur atau otak pikiran itu adalah segala sesuatu yang buruk, yang kita pikirkan buruk, yang kita pikirkan jelek, apapun itu bentuknya. Apapun, ketika kita berpikir buruk, berpikir jelek, atau negatif thinking, di situ aktivitas Maha Suci terhambat. Sekali, dua kali terhambat, 3 kali, 4 kali, 5 kalinya ditinggalkan. Artinya Maha Suci tidak beraktivitas pada otak atau pikirannya si A tadi. Dia akan berpindah aktivitas ke otak dan pikirannya si B yang kemungkinan terjaga kebersihannya. Seperti itu terus. Sedangkan yang terkait dengan Baitul Muharram atau yang saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batin, itu adalah segala rasa dan perasaan, sirik, iri, dengki, dendam, buli, benci, menghina, mengfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, sesama makhluk hidup, menghakimi, mengadili, menghancurkan, menjatuhkan, merugikan, membohongi, menipu, semua itu adalah hambatan-hambatan ketika Maha Suci beraktivitas di kantor keduanya. Ketika dia memelihara apa yang sudah diciptakan, yaitu di dalam Baitul Muharram atau hati batinnya manusia. Begitu juga aktivitas Maha Suci akan menjadi terganggu di dalam menyempurnakan apapun yang dia pelihara. Ketika singgasana ketiganya, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, bahasa kitabnya yang sering saya bahasakan sederhana sebagai kelamin atau syahwat manusia. Ketika kelamin atau syahwat manusia itu memiliki keinginan-keinginan yang itu tidak menuju kepada Tuhan. Gitu. Segala keinginan yang tidak menuju Tuhan itu akan sangat menghambat aktivitas Maha Suci di dalam menyempurnakan apapun yang dia pelihara. Lah 3 singgasana ini yang berperan penting adalah Baitul Muharram, Pak Hairul ya, yang berperan penting karena dia bersifat pemelihara. Nah, Baitul Muharram atau hati batinnya manusia ini yang sering dibahas di dalam kitab. Ada banyak dibahas di dalam kitab. Kecuali 2, Baitul Makmur dan Baitul Muqaddas. Ini jarang. Ya, ini jarang. Karena apa? Karena kalau bukan kesempurnaan hidup dan mati yang dituju, tidak penting. Membahas Baitul Makmur, membahas Baitul Muqaddas itu tidak penting. Jika yang dituju bukan kesempurnaan hidup dan mati. Atau jika yang dituju bukan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi kalau yang dituju adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un atau asal usul sangkan paraning dumadi atau
kesempurnaan hidup dan mati, maka hati itu tidak cukup. Artinya Baitul Makmur, Baitul Muqaddas juga harus dibahas. Ya, juga harus dibahas. Karena apa? Karena Baitul Makmur itu adalah pintu sebelum Baitul Muharram. Sedangkan Baitul Muqaddas itu pintu akhir setelah Baitul Muharram. Jadi tiga-tiganya harus dibahas. Namun kalau yang dituju adalah harta, tahta, asmara, dan ilmu, tidak perlu membahas Baitul Makmur dan Baitul Muqaddas. Baitul Muharram saja itu sudah cukup. Dan di dalam istilah spiritual, Baitul Muharram ini dikaji sebagai di dalam dada anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu aku sebut sebagai hati. Tempatku menyimpan rahasia. Rahasiamu adalah rahasiaku. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Artinya isi hatinya manusia. Jadi Maha Suci itu isi hatinya manusia. Batin itu isi hati. Hati itu wujudnya, wadahnya. Nah isinya itu disebut sebagai batin. Nah, Maha Suci itu bertahta di batin itu, di dalam hati itu tadi maksudnya. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, artinya isi hatinya manusia. Dan manusia adalah gambaran wujud dohirku atau kenyataanku. Jadi di dalam spiritual yang dibahas hanya Baitul Muharram atau hati batinnya manusia. Dan itu memang sudah lebih dari cukup. Kalau hanya mau meraih harta, tahta, asmara, ilmu, Baitul Muharram atau hati batin itu sudah lebih dari cukup. Jadi Baitul Makmur atau otak pikiran itu kaitannya dengan segala sesuatu yang kita pikirkan jelek atau buruk atau negatif. Sedangkan Baitul Muharram atau hati batinnya manusia itu kaitannya dengan syirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, nah, seperti itu. Nah, sedangkan Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin syahwatnya manusia itu kaitannya dengan keinginan-keinginan yang tidak menuju Maha Suci. Seperti keinginan menuju harta, keinginan menuju tahta, keinginan menuju asmara, keinginan menuju ilmu dan lain sebagainya. Itu kan bukan Tuhan. Nah, itu yang bisa menodai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Jadi hati yang dimaksud, yang Pak Hairul tanyakan, itu tentang rasa dan perasaan. Ada pertanyaan lagi Pak Hairul? Coba yang lain maju ke sini. Maju. Apa? Rahman yang di Rahman. Maju. Bule mana bule?
bangunkan dulu. Ini yang agak gawat ini anak angkat satu ini. Panjenengan yang dari Pekanbaru ada pertanyaan? Batu Raja, nggih. Ada pertanyaan? Kesulitan sudah dilalui, maksud saya ini pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab sama mereka. Sehingganya ketika saya bertanya, ada pertanyaan, jawaban panjenengan apa? Belum ada. Ya, belum ada. Nah, udah. Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Aja nutup ya, neng kono ora apa-apa sementing rada maju. Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Tentang karma. Ya, tentang karma. Bagaimana maksudnya? Yang ditanyakan tentang apanya itu karma? Bagaimana seadanya ceritanya ini karma? Dalam kehidupan dunia itu ada 4 hukum. Ya, ada 4 hukum. Yang pertama, hukum negara atau hukum pemerintahan. Yang kedua, hukum agama atau hukum keyakinan. Yang ketiga, hukum alam. Dan yang keempat adalah hukum karma. Sedangkan Maha Suci sesungguhnya tidak punya hukum. Ya. Maha Suci sendiri itu tidak punya hukum. Jadi dia tidak menciptakan hukum. Jadi hukum itu sesungguhnya yang menciptakan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya. Hukum negara atau hukum pemerintahan suatu bangsa itu yang menciptakan manusia. Hukum agama atau hukum keyakinan itu juga yang menciptakan manusia. Hukum alam itu juga yang menciptakan manusia. Dan hukum karma pun itu yang menciptakan manusia. Bukan Maha Suci Tuhan. Tuhan tidak pernah mengadakan hukum, tidak pernah menciptakan hukum. Jadi yang menciptakan hukum, yang mengadakan hukum adalah manusia itu sendiri. Seperti halnya hukum karma. Kalau setiap manusia hidup mengikuti kelakuan Maha Suci, ya, kalau setiap manusia hidup bisa mengikuti kelakuan Maha Suci, karma itu nggak ada. Karma ini terjadi dikarenakan manusia hidup tidak bisa mengikuti kelakuan Maha Suci. Tidak bisa mengikuti kelakuan Tuhan.
Jadi manusia hidup mayoritas itu mengikuti kelakuan egonya sendiri, kelakuan pamrihnya sendiri, kelakuan arogannya sendiri, bukan kelakuan Tuhan. Nah, mengikuti akibat daripada mengikuti kelakuan ego, pamrih, arogan, inilah karma menjadi ada. Karma adalah hukum sebab akibat. Jadi apapun yang terjadi, jika itu atas dasar ego, pamrih, arogan, pasti ada hukumnya. Misal contoh, dengan ego, pamrih, arogan, saya bersedekah. Pada ujung akhirnya, saya akan diadili oleh sedekah yang tadi saya lakukan. Saya melakukan kebaikan. Pada ujungnya, saya pun akan diadili oleh kebaikan yang baru saja saya lakukan. Saya melakukan keburukan, sama. Jika semuanya itu terjadi atas dasar ego, pamrih, arogan, bukan atas dasar Tuhan, bukan atas dasar Maha Suci. Nah, untuk bisa mengikuti kelakuan Maha Suci, manusia hidup harus mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Secara spiritual yang sering dipertanyakan sebagai kata siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lah, manusia yang tahu akunya sendiri inilah yang bisa mengikuti kelakuan Tuhan. Itu karma. Begitu juga dengan hukum alam. Hukum alam menjadi ada itu dikarenakan manusia yang menciptakan, manusia yang mengadakan. Buktinya apa? Kalau saja tidak ada manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai, mana ada banjir? Kira nggak? Kalau tidak ada manusia yang menggunduli gunung-gunung, mana ada gunung longsor, gunung meletus, mana ada? Nah, artinya hukum karma, hukum alam yang menciptakan manusia, bukan Maha Suci Tuhan. Begitu juga dengan hukum agama atau keyakinan, sama. Nah, kalau seluruh manusia berkelakuan baik, berkebajikan, berkesadaran cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, mana ada agama yang melarang kamu jangan berzina, jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain. Agama atau keyakinan tidak akan mengadakan larangan-larangan seperti itu jika tidak ada orang yang berzina. Kenapa agama, keyakinan mengadakan larangan-larangan itu, hukum-hukum itu, dikarenakan banyaknya manusia yang berzina, menipu, bohong, jahat, dan lain sebagainya. Artinya hukum agama atau hukum keyakinan juga manusia yang mengadakan, bukan? Begitu juga hukum negara atau hukum pemerintahan. Andai saja seluruh rakyat patuh pada pemerintahnya, mana mungkin pemerintah itu menciptakan penjara, menciptakan pengadilan, menciptakan polisi-polisi. Artinya hukum negara atau hukum pemerintahan pun yang menciptakan adalah manusia. Dan Maha Suci Tuhan itu sendiri tidak punya hukum dan tidak pernah menciptakan hukum. Lah itu yang baik dimasukkan surga, yang buruk dimasukkan neraka. Apakah itu bukan hukum Tuhan? Yang mengatakan surga neraka itu Tuhan apa manusia? Di dalam kitab tahu, kitab emangnya kitab itu siapa yang nulis? Tidak ada yang tahu siapa yang menulis kitab, bukan?
Ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Ada lagi? Ya, bagaimana dengan perjalanan mati? Sesungguhnya manusia hidup, manusia dihidupkan, manusia dicipta dan dihidupkan oleh Maha Suci itu bukan untuk mati. Bukan untuk menderita, bukan untuk bermasalah dan lain sebagainya. Karena yang dipertanyakan mati, maka akan saya ungkap, manusia hidup itu diciptakan oleh Maha Suci bukan untuk mati. Untuk apa? Untuk sempurna. Manusia hidup diciptakan oleh Maha Suci itu bukan untuk mati, melainkan untuk sempurna. Turunnya manusia ke bumi itu bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk bermasalah dan lain sebagainya. Lalu untuk apa? Untuk inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Artinya manunggal dengan Tuhan. Kembali kepada asalnya. Namun sayang, untuk hal ini lagi-lagi jawabannya sama seperti di awal tadi. Manusia harus tahu diri. Dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jika tidak, maka untuk mencapai inna lillahi wa inna ilahi rojiun atau manunggal jati dengan Maha Suci harus mengalami kematian hingga beberapa kali. Sampai manusia itu tercerahkan. Selagi manusia itu belum tercerahkan, maka dia akan selalu mengalami kematian. Ya, akan selalu mengalami kematian. Sampai manusia itu tercerahkan. Artinya, mati atau kematian ini tetap ada dan akan selalu ada selama manusia itu belum tahu diri, tidak mengenal dirinya, atau belum mengenal dirinya. Mati atau kematian akan menjadi tidak ada jika seluruh manusia hidup itu mengenal dirinya. Lalu bagaimana dengan kematian itu, Pak Web? Seperti yang saya gambarkan di atas. Menyiksa, ya, itu sangat menyiksa. Dan manusia diciptakan dan dilahirkan bukan untuk menderita seperti itu. Bukan untuk susah seperti itu. Namun kesusahan itu akan dialami oleh manusia dikarenakan manusia itu sendiri yang memilihnya. Manusia itu sendiri yang memilihnya. Nah, kematian, perjalanan daripada kematian, ini sesungguhnya saya tidak sampai hati untuk menyampaikannya itu nggak sampai hati. Karena sungguh amat sangat menderita. Ya, sungguh amat sangat menderita. Dan sesungguhnya saya tidak sampai hati untuk menceritakannya. Tentang kematian bagi saudara-saudari kita yang belum mengenal dirinya. Singkat cerita, kalau waktu yang diberikan oleh Maha Suci kepada manusia itu sudah lebih dari cukup dan manusia itu tetap belum mengenal dirinya, maka akan dimatikan oleh Maha Suci. Dianggap manusia itu adalah gagal produk. Maka dari itu dimatikan oleh Maha Suci, dimusnahkan oleh Maha Suci, diperbaharui, didaur ulang. Didaur ulang. Jadi tubuh yang sudah digunakan itu dihancurkan, didaur ulang, kemudian dibuat lagi sedemikian rupa, lalu
5 roh itu dimasukkan lagi dengan tujuan agar di kehidupan yang keduanya ini nanti bisa tercerahkan. Artinya mengenal dirinya. Mengenal diri berarti mengenal Maha Suci. Mengenal Maha Suci berarti manunggal dengan Maha Suci. Manunggal dengan Maha Suci berarti tidak mengalami kematian. Letak ngerinya di mana? Letak amat sangat menderitanya di mana? Ya, daur ulangnya ini tadi. Selama daur ulang ini belum selesai, maka roh yang menjadi isinya itu menunggu. Lah, menunggunya ini bergantung dari tingkah laku perbuatannya selama di dunia. Kalau selama di dunia tingkah laku kebaikan yang lebih banyak, maka roh ini akan menunggu di surga dalam istilah awamnya. Kalau selama di dunia tingkah lakunya lebih banyak buruk, dia akan menunggu di neraka. Di surga atau di neraka ini sama-sama tempat menunggu untuk bereinkarnasi, untuk lahir kembali ke dunia. Menunggu jasad yang didaur ulang tadi selesai. Surga yang sesungguhnya adalah tempat yang nyaman. Tempat yang tidak ada masalah. Tempat yang tidak ada masalah. Tempat yang nyaman. Jadi di surga itu bukan ada ini, ada ini. Tidak seperti itu. Roh menunggu dalam keadaan tenang. Itu yang dimaksud surga. Sedangkan yang dimaksud dari neraka adalah roh menunggu dalam keadaan gelisah. Ya. Jadi di neraka itu bukan kok ada ini, enggak seperti itu. Roh ketika menunggu dalam keadaan gelisah, itulah yang dimaksud neraka. Sedangkan roh yang menunggu dalam keadaan tenang, itulah yang disebut surga. Sampai kapan dia menunggu? Sampai daur ulang wujudnya tadi selesai. Nah, di sini letak menderitanya. Lah ini wujud atau bentuk wujudnya yang didaur ulang ini bergantung dari kelakuan dan perbuatan apa yang paling dominan di kehidupan pertama ini tadi gitu loh. Misal contoh di kehidupan pertama selama hidup di dunia dia lebih cenderung berperilaku seperti anjing katakan. Maka daur ulangnya berwujud anjing. Kalau semasa hidup di kehidupan pertamanya tadi lebih cenderung ke perilaku ular, ya nanti daur ulang wujudnya ya berwujud ular. Seperti itu. Ya ini yang menderita. Ini yang itu menderita banget dan saya tidak sampai hati sesungguhnya menyampaikan itu. Jadi bergantung yang paling menonjol, perilaku yang paling menonjol di kehidupan pertama itu seperti apa? Itulah nanti yang akan menjadi wujudnya. Di kelahiran keduanya atau di kehidupan keduanya. Kalau itu gagal lagi, tetap itu nanti dimusnahkan lagi. Kalau sudah dianggap cukup, ya waktunya udah dianggap cukup oleh Maha Suci, dimusnahkan lagi. Kalau gagal tercerahkan, gagal mengenal diri. Dan begitu terus. Sampai tercerahkan, sampai manusia hidup itu berhasil mengenal dirinya maksudnya. Yang berarti mengenal Tuhannya. Baru selesai, reinkarnasinya baru selesai. Kalau belum, ya selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Sebagai bentuk wujud pengampunan dan cinta kasih sayang Maha Suci. Jadi pengampunan Maha Suci itu sungguh sangat murah sekali. Buktinya
manusia hidup sama sekali tidak disiksa, sama sekali tidak diadili. Selalu diberi waktu, dan diberi waktu sampai manusia hidup itu berhasil menyadari dirinya. Ada pertanyaan lagi, Pak Hoirul? Berarti kemungkinan kita ini kalau reinkarnasi gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Ada pertanyaan lagi? Apakah bisa diketahui kita dulunya? Ya bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Nah, untuk mengetahui apakah kita itu manusia baru atau manusia reinkarnasi zaman dulu, kita harus mati dulu. Harus mati dulu. Dan bukankah mati ini adalah puncaknya gembleng atau manekung? Jadi ada pertanyaan lagi? Ayo, jangan terlalu lama. Kasihan nanti yang melihat videonya. Kalau ada pertanyaan katakan ada, langsung tanyakan. Nggak usah berpikir. Nanti kalau panjenengan berpikir, panjenengan bertanya di luar kadangan. Artinya bertanya hal-hal yang di luar wahyu pancagaib. Kalau kita bisa menuju kesempurnaan yang abadi, berarti setelah ini harus menjaga laku murni menuju abadi gitu Pak. Harus mengalami kematian dulu. Nah, setelah mati, nah baru bisa kita pikirkan. Yang dimiliki oleh manusia hidup adalah saat ini. Yang dimiliki oleh manusia hidup adalah saat ini. Tadi sudah bukan miliknya. Nanti masih belum miliknya. Berhati-hatilah panjenengan. Yang dimiliki manusia hidup adalah saat ini. Tadi sudah bukan miliknya. Nanti masih belum miliknya. Ada pertanyaan lagi? Dengan apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng-aling-aling. Akhir-akhir ini, di hadapan setiap para kadang yang manekung atau gembleng, itu bersifat universal. Artinya, berlaku untuk seluruh putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng. Setelah saya menyimak video saya sendiri, di situ saya ketahui saya sudah melakukan pengulangan hingga 7 kali berturut-turut. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Artinya, tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu sudah saya sampaikan, sudah saya informasikan, sudah saya uraikan tanpa tedeng aling-aling sebanyak 7 kali berturut-turut. Dan apapun yang saya sampaikan
di hadapan para kadang yang manekung atau gembleng itu bersifat universal. Artinya berlaku untuk seluruh putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau gembleng. Yang berarti sedang laku suci menuju abadi. Nah, dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pengkajian yang dipraktekkan oleh putra kekudangane Rama di dalam laku suci menuju abadi itu sudah amat sangat tinggi. Sudah amat sangat tinggi sekali. Jadi, kalau ada yang beranggapan bahwa yang penyampaian saya yang tanpa tedeng aling-aling itu hanya berlaku untuk para kadang yang sedang manekung atau gembleng dan dia tidak mempraktekannya, berarti dia sudah mengalami kerugian yang teramat sangat banyak dan besar sekali. Dikarenakan laku spiritual hakikat hidup saat ini sudah sangat tinggi, saya sampaikan, jika tidak mempraktekannya, sungguh panjenengan sendiri yang mengalami kerugian. Dikarenakan laku spiritual hakikat hidup saat ini sudah berada di puncaknya puncak, dan itu paling tinggi. Seperti yang pernah saya katakan, saya tidak bisa lagi mengingatkan. Artinya seluruh putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, sudah bukan cuma sudah dewasa, tapi juga sudah sepuh. Selain dewasa, sudah sepuh. Dikarenakan sudah sepuh, sudah bisa praktek sendiri, sudah bisa praktek secara mandiri. Jadi, lakukan untuk panjenengan semuanya yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, alias sedang dalam laku suci menuju abadi. Silahkan lakukan apapun yang menurut panjenengan itu adalah kebajikan. Silahkan lakukan apapun yang menurut panjenengan itu adalah kebajikan. Tapi ingat, kebajikan yang menurut panjenengan itu kalau ternyata itu adalah luput, ternyata itu adalah salah, ternyata itu adalah dosa, saya tidak bisa mengingatkan. Dikarenakan panjenengan bukan cuma sudah dewasa, namun juga sudah sepuh. Jadi kalau lupa harus bisa ingat sendiri. Kalau tidak sadar harus bisa menyadari sendiri. Tidak menunggu ada yang mengingatkan, tidak menunggu ada yang menyadarkan. Jadi berhati-hatilah panjenengan. Kalau panjenengan tidak mempraktekkan apa yang akhir-akhir ini saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling di hadapan para peserta, kadang yang manekung atau gembleng, dikarenakan menganggap bahwa itu adalah bentuk motivasi hanya untuk yang sedang manekung atau gembleng, panjenengan mengalami kerugian yang sangat banyak di situ. Terlebih lagi, saya sudah mengungkap secara real
tentang cakra dan kundalini. Sampai-sampai saya gambarkan dengan sebuah foto. Kalau panjenengan masih lebih menyukai menyia-nyiakan waktu daripada memaksimalkan laku suci menuju abadi panjenengan, mohon maaf. Saya tidak akan menegur, saya tidak akan mengingatkan, saya tidak akan menyadarkan. Kalau itu saya lakukan, berarti saya ikut campur urusan Maha Suci. Ikut campur kuasa Maha Suci. Saya akan merangkum ulang setelah 7 kali melakukan pengulangan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Saya akan melakukan pengulangan 1 kali lagi, dan itu untuk yang ke-8 kali. Dan durasi video ini akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan seluruh titik-titik rahasia di dalam tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku akan saya jadikan 1 video saja, tidak banyak video. Jadi durasi videonya sudah tentu akan sangat panjang. Kenapa saya lakukan ini? Sebenarnya saya sudah enggan untuk berkata ini. Karena apa? Karena jika saya katakan, saya terkesan menakut-nakuti. Saya terkesan menakut-nakuti. Tahun yang lalu saya pernah memberikan informasi tentang tahun 2025. Haruskah ini saya ungkap lagi? Kalau saya ungkap lagi, saya akan terkesan menakut-nakuti. Perputaran zaman teramat sangat cepat saat ini. Sekarang 2022 sudah hampir habis. Artinya sebentar lagi kita akan sampai pada tahun 2025. Kalau panjenengan masih menyia-nyiakan waktu daripada memaksimalkan laku suci menuju abadi panjenengan, sungguh saya tidak bisa mengingatkan, tidak bisa menegur, tidak bisa menyadarkan. Dan itu kerugian panjenengan sendiri. Jadi kalau harus saya katakan ini sudah mepet sekali, ini sudah sangat genting. Kenapa masih suka menyia-nyiakan waktu? Kenapa kalah sama yang namanya tidur? Sementara kita sejak kecil tidur terus. Tidur berarti menunda waktu. Dan itu baik. Lebih baik tidur daripada angan-angan yang ngeluyur kemana-mana. Namun lebih baik lagi jika belajar mengendalikan angan-angan dalam keadaan sadar, bukan dengan tidur. Tidak peduli itu putra Romo atau bukan. Tidak peduli itu putra kekudangane Romo atau bukan. Tidak peduli itu sudah selesai gembleng atau belum. Tidak peduli. Jika 3 cakra dan 6 titik kundalini belum aktif di dalam dirimu, alias belum menyaksikan kemanunggalan jatimu, tetap akan mengalami kehancuran pada hari H.
Jadi jangan leha-leha. Panjenengan semua belum saya anggap lulus kalau panjenengan belum menyaksikan sendiri secara nyata kemanunggalan jati panjenengan. Belum saya katakan lulus. Artinya jangan buang waktu dengan sia-sia. Sudah mepet sekali. Penghuni peradaban baru harus manusia-manusia hidup yang benar-benar layak untuk menjadi wadahnya Maha Suci. Kalau tidak layak menjadi wadahnya Maha Suci, tetap akan hancur. Karena tidak mampu menjadi wadah, tetap akan mengalami kehancuran. Jadi jangan buang waktu dengan sia-sia. Segera dan segeralah maksimalkan laku suci menuju abadi panjenengan. Toh itu sangat sepele dan gampang banget. Hanya diam di dalam samadhi setelah patrap dalam jangka waktu yang lama. Di luar itu menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Hanya dengan seperti itu prakteknya. Kenapa masih belum maksimal juga? Kenapa masih bisa dikalahkan dengan tidur? Kenapa masih bisa dikalahkan dengan Android? Sementara panjenengan berada di puncak. Kita bukan orang yang baru pegang Android. Kita bukan bayi. Yang bisanya baru tidur. Selain tidur belum bisa. Sejak bayi kita sudah tidur. Masa belum puas juga? Sudah berpuluh-puluh tahun kita pegang Android. Masa belum bosen juga? Bukan tidak boleh tidur. Tapi aturlah tidurmu itu. Jangan lebih panjang, jangan lebih banyak daripada samadhinya. Bukan tidak boleh memegang Android. Namun, jangan sampai Android itu mempengaruhimu. Kalau dirasa masih sering terpengaruh oleh apapun yang ada di Android, lebih baik Androidmu letakkan. Karena waktunya sudah mepet. Manunggal jati kita itu perlu dinyatakan. Katanya wong edan baku itu belum cukup. Panjenengan mengalami 1 menit itu juga belum cukup. Panjenengan harus mengalaminya berjam-jam bahkan berhari-hari. Dan menyaksikan sendiri, bukan katanya wong edan baku. Belum sampai di situ, jangan sia-siakan waktumu. Jangan buang waktumu. Karena panjenengan adalah
penjamin 7 keturunan panjenengan sendiri. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Nah, kalau penjaminnya menyiakan waktu dengan sia-sia, bagaimana nasib keluarga besar panjenengan nanti di hari hanya? Kalau yang lawang penjaminnya masih gelecek-gelecek. Menyongsong tahun 2025 satu persatu digoyahkan, satu persatu dibentrokkan, satu persatu dicabut bahkan dihancurkan. Bukankah itu seperti menakut-nakuti kalau harus saya katakan? Walaupun memang seperti itu kejadiannya. Terutama para kadang saya yang sedang menemani saya. Menemani para kadang yang sedang melakukan perjalanan menuju suci. Ingat, panjenengan ada di sini adalah sebagai penjamin keluarga besar panjenengan sendiri. Umumnya untuk seluruh para kadang saya di luaran sana, di rumahnya masing-masing, yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng. Jangan lupa, diri panjenengan sebagai putra kekudangan Romo adalah penjamin seluruh keluarga besar panjenengan. Tersebut 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kalau panjenengan belum menyaksikan sendiri secara hakiki kemanunggalan jati panjenengan dengan Maha Suci, panjenengan belum bisa memberikan jaminan kepada siapapun. Pada diri sendiri saja belum tentu bisa. Tidak mampu, males, menunda waktu, lebih mementingkan itu dan ini. Itu kalau berat, kalau sulit. Lawang seringan itu, sesepele itu, sesegampang itu. Diam dalam waktu lama, agar supaya titik-titik cakra, titik-titik kundalini bisa aktif secara bersamaan dan saling menyambungkan dirinya masing-masing. Ketika bersamadi setelah patrap. Di luar itu menikmati rasanya kelakuannya sendiri. Dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Apakah itu berat? Apakah itu sulit? Tidak ada yang lebih indah dari itu kalau panjenengan sudah menemukan titik-titiknya. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu kalau panjenengan sudah berhasil menemukan titik-titiknya. Tidak ada yang lebih menenteramkan dari itu kalau panjenengan sudah berhasil menemukan titik-titiknya. Bahkan tidak ada yang lebih penting dan lebih hebat dari itu kalau panjenengan berhasil menemukan titik-titiknya. Titik-titiknya yang dimaksud apa? Titik-titik cakra dan kundalini yang sampai saya gambarkan di papan tulis. Itulah bentuk wujud kemanunggalan jati panjenengan dengan Maha Suci. Itu harus panjenengan saksikan dengan real sendiri. Nah, untuk bisa menyaksikannya secara real sendiri, panjenengan harus kontinu. Kesadarannya harus universal,
kesadarannya. Untuk mengkontinyukan kesadaran, tidak ada cara yang lebih baik selain dengan cara menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Tidak ada cara terbaik selain diam dalam waktu lama ketika bersamadi setelah patrap. Untuk menguniversalkan kesadaran, tidak ada cara yang terbaik selain menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Dan diam dalam waktu lama ketika bersamadi setelah patrap. Nggak ada yang terbaik dari itu. Dan tidak ada yang termudah dari itu. Hanya dengan seperti itu, kesadaran kita menjadi universal. Hanya dengan seperti itu, kesadaran kita menjadi kontinu. Kalau kesadaran kita sudah kontinu, kalau kesadaran kita sudah universal, sudah pasti panjenengan bisa menyaksikan kemanunggalan jati panjenengan dengan Maha Suci real sendiri. Ndak katanya wong edan baku. Nah, kalau panjenengan sudah bisa menyaksikan sendiri dengan real kemanunggalan jati panjenengan dengan Maha Suci, panjenengan ada di sini pengen nengok keluarga di rumah itu kecil banget, kecil banget, kecil banget. Panjenengan kepengen jalan-jalan karena kecil banget, pengen jalan-jalan. Tapi tidak meninggalkan pengabdianmu yang luar biasa menemani para kadang yang manekung atau gembleng. Tapi bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa mengorbankan sesuatu, tanpa membengkalaikan sesuatu. Tanpa ada yang dibengkalaikan, tanpa ada yang dikorbankan, tanpa ada yang disia-siakan. Untuk panjenengan para kadang saya yang membantu saya menemani para kadang manekung atau gembleng di sini. Sesungguhnya Romo sudah mempermudah panjenengan. Dengan adanya panjenengan di sini berarti Romo sudah mempermudah panjenengan untuk bisa segera memaksimalkan laku suci menuju abadi. Kalau panjenengan menyia-nyiakan, belum tentu Romo akan memberikan kesempatan seindah itu nantinya. Kalau tidak segera berhasil mencapai maksimal. Kalau panjenengan ingin hura-hura, ingin membuktikan wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana, di sana, sabarlah, tunggu setelah selesai tahun 2025. Karena itu adalah waktu kejayaannya. Kalau saat-saat ini percuma. Lawang selain belum bisa menyaksikan kemanunggalan jatinya sendiri secara real, yang artinya belum bisa bikin uang, belum bisa terbang, untuk apa? Tetap mau keluar-keluar di sana juga dibantah orang nggak bisa jawab. Percuma. Lebih baik gunakan seluruh waktu dengan maksimal untuk mencapai kemanunggalan jati secara hakiki.
panjenengan juga akan mengetahui betapa kacaunya kabar di sana. Betapa semrawutnya kabar di luar. Panjenengan tidak mengetahui. Karena apa? Karena kesadarannya belum kontinu. Kesadarannya belum universal. Kalau kesadaran panjenengan sudah kontinu, kalau kesadaran panjenengan sudah universal, panjenengan akan tahu informasi-informasi di luar sana yang sesungguhnya kacau. Kacau informasi di luar sana. Seluruh para indigo-indigo bermunculan, meramal kejadian-kejadian minggu depan, bulan depan. Ngeri-ngeri. Tidakkah panjenengan termotivasi di situ? Untuk mencari keselamatan diri sekeluarga. Hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi jangan dianggap sepi. Jadi pada intinya, saya ingin siapapun yang mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku bersama saya, sesegera mungkin mencapainya dengan sangat maksimal. Maksimal yang saya maksud, menyaksikan realnya sendiri. Sesegera mungkin, ini waktunya dulu bentar lagi. Kalau panjenengan bisa menyadari, panjenengan tahu begitu cepatnya perputaran waktu. Tidur belum kenyang sudah sore. Samadhi belum puas sudah pagi. Begitu cepatnya perputaran waktu. Tidakkah panjenengan sadari itu? Apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, setinggi langit, bahkan melebihi tingginya langit, itu bukan bualan mulut saya, itu nyata. Kalau panjenengan bisa menyaksikan kemanunggalan jati panjenengan sendiri secara real, secara hakiki, itu nyata. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, teknik-teknik, tata cara, tahapan-tahapan, bahkan rahasia-rahasia sudah saya tunjukkan dengan amat sangat terang. Tinggal prakteknya panjenengan bagaimana. Dan dengan ini, siapapun panjenengan yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, saya klaim laku spiritual hakikat hidup panjenengan itu sudah tinggi. Berhati-hatilah, sudah tinggi. Dikarenakan sudah tinggi, bukan cuma dewasa, tapi juga sepuh. Karena sebab panjenengan sudah sepuh,
Kalau lupa harus bisa ingat sendiri. Jangan nunggu ada yang mengingatkan. Silahkan lakukan apa yang menurut panjenengan itu kebajikan. Jangan selain kebajikan. Jangan selain kebajikan. Karena selain kebajikan, di peradaban baru akan dihancurkan. Jadi yang tidak dihancurkan itu hanya kebajikan. Selain kebajikan akan dihancurkan. Tidak boleh menghuni, tidak bisa menjadi penghuni di peradaban baru nanti. Selain kebajikan itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Jadi selagi menurut panjenengan itu adalah kebajikan, lakukan. Tapi ingat, jika kebajikan menurut panjenengan itu luput, saya tidak bisa mengingatkan. Karena panjenengan sudah sepuh. Artinya harus ingat sendiri, harus bisa ingat sendiri, harus bisa sadar sendiri. Saya akan memberikan informasi sekali lagi. Tapi saya rangkum menjadi satu video saja. Mungkin panjenengan kurang paham, kurang klik dikarenakan berbentuk banyak video. Nah, untuk menutup kemungkinan ini, maka saya akan melakukan pengulangan sekali lagi, yaitu yang ke-8 kalinya. Dalam satu video. Pasti akan memakan durasi waktu yang sangat panjang. Kalau nyimaknya sambil tidur, jangan salahkan saya lagi. Dan video pengulangan yang ke-8 kali ini akan saya beri judul sebagai penggugah kesadaran hidup. Kalau panjenengan menyimaknya tidak tersinggung, panjenengan menyimaknya tidak segera bangkit, tidak segera praktek menyelesaikan, berarti panjenengan memang tidak diizinkan untuk menjadi penghuni di peradaban baru. Walaupun panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng. Pemerintahan Ratu Adil, pemerintahan Imam Mahdi, kedaulatan Romo adalah pemerintahan kedaulatan kebajikan, bukan selain kebajikan. Tentang kebajikan, prakteknya sudah saya sederhanakan buat panjenengan semua. Saya ulang, hanya dua hal yang harus kita lakukan, yaitu diam dalam waktu yang lama ketika bersamadi setelah patrap. Kedua, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kenapa kelakuan kita sendiri itu kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang? Karena kelakuan kita apapun itu kelakuannya adalah kelakuan Romo, kelakuan Maha Suci itu sendiri yang sedang menggunakan jiwa raga kita. Nah, kalau ada banyak kelakuan-kelakuan yang gagal kita nikmati rasanya, nah kelakuan-kelakuan yang gagal kita nikmati rasanya itu loh yang akan menjadi batu sandungan panjenengan. Dikarenakan panjenengan sedang laku suci.
Nah, kalau panjenengan menikmati, berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin, menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, ndak mungkin panjenengan menyia-nyiakan waktu karena sudah pasti Romo akan memperlakukan kita untuk maksimal di dalam laku suci menuju abadi. Karena seluruh manusia hidup Romo ingin menjadi penghuni peradaban baru nantinya. Pasti digerakkan ke situ, bukan yang lain. Jangan takut, jangan ragu. Walaupun pekerjaan panjenengan hanya bersama di dalam jangka waktu yang amat lama, panjenengan bisa tahu keadaan di luar sana kalau memang benar-benar samadhi itu. Benar-benar diam samadinya. Bisa tahu informasi-informasi di luar sana yang sedang kacau balau itu. Jadi jangan dikira duduk diam itu tidak tahu apa-apa. Kalau memang panjenengan bisa diam di dalam samadhi itu. Jadi tidak perlu buka Android, buka internet untuk mengetahui keadaan di luar. Tidak perlu. Nah kalau seperti itu berarti panjenengan masih belum sakti mandraguna tuh. Nah, sudah manunggal jati kok. Harusnya bisa mengetahui keadaan di luar tanpa pegang Android. Harusnya. Itu baru sakti mandraguna. Harus mulai peka panjenengan. Sekiranya sesuatu apa yang bisa mempengaruhi. Oh, ini kayaknya saya terbawa nih ke sini. Cepat cut. Saya terpengaruh nih di sini. Cut cepat. Terpengaruh, terbawa kok sampai tidak tahu sementara sedang mempraktekkan kesadaran. Bagaimana mungkin itu? Untuk seluruh para kadang kinasi saya yang sudah selesai manekung dan gembleng. Perhatikan video saya tentang kronologi titik-titik cakra dan kundalini. Latih terus patrap samadhi manunggal jatinya. Di tahapan samadhi tambah dan selalu tambahlah durasinya. Sampai bisa mencapai waktu yang lama. Di luar itu, apapun kelakuan yang dilakukan, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Berhasil menikmati, jangan lupa ucapkan terima kasih. Terus lakukan itu. Terus lakukan itu. Jangan khawatir tidak akan ketinggalan informasi. Walaupun kita sedang menekuni itu, sedang jublek di situ, jangan khawatir ketinggalan informasi. Pasti tahu. Apapun jalannya pasti tahu. Pasti paham, pasti mengerti. Asalkan diamnya benar-benar, menikmati rasanya juga benar-benar. Bersungguh-sungguh.
Hanya dengan itu, cuma itu yang perlu kita latih dan terus kita latih. Yang lainnya pret. Saking capeknya, saking ngantuknya, langsung tidur tanpa melakukan patrap samadhi mijil sowan sekalipun sudah bukan masalah bagi panjenengan yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng. Yang terpenting itu patrap samadhi manunggal jatinya maksimal. Nah, kalau patrap samadhi manunggal jatinya tidak maksimal, capek kita, ngantuk teramat sangat, harus melakukan patrap samadhi mijil sowan. Apa enggak capek tuh? Kebelet beol, kebelet pipis, harus melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Apa enggak tersiksa tuh? Sering melakukan patrap samadhi mijil sampurno dikarenakan luput. Apa enggak capek? Bukankah semuanya sudah dirangkum menjadi satu kesatuan, yaitu patrap samadhi manunggal jati? Dan prakteknya amat sangat sederhana. Bahasa Cirebonnya tidak maksimal bonggan. Karena saya tidak bisa mengingatkan, saya tidak bisa lagi menyadarkan panjenengan, apalagi menegur panjenengan. Sebab panjenengan sudah sepuh, bukan lagi dewasa. Ketika saya melihat panjenengan luput, panjenengan salah, saya hanya bisa mengelus dada. Kenapa tidak bisa sadar sendiri? Kenapa tidak bisa ingat sendiri? Saya tetap bertahan untuk tidak mengingatkan. Saya tetap bertahan untuk tidak menegur. Karena jika itu saya lakukan, kapan panjenengan dewasanya? Kapan panjenengan sepuhnya? Sementara waktunya sudah hampir habis. Untuk semuanya, ingat, saya akan melakukan pengulangan sekali lagi, yaitu untuk yang ke-8 kalinya. Dan konten video itu akan saya beri judul, Penggugah Kesadaran Hidup. Nantikan videonya dan simak baik-baik videonya. Walaupun itu durasinya teramat panjang. Simak baik-baik. Semuanya, segalanya, seluruhnya akan saya kupas menjadi satu rangkuman video. Supaya lebih gampang lagi kliknya kalau jadi satu video. Tidak bersambung ke video-video lainnya. Karena sebab itu, saya tetap berkekeh bertahan di sini. Kalau harus saya katakan, walaupun dalam keadaan genting, saya tetap kekeh untuk bertahan di sini. Walaupun saya punya tanggung jawab di Bali, saya punya tanggung jawab di Madura, saya punya tanggung jawab di Jakarta, saya tetap kekeh bertahan di sini.
Itu saking apanya? Saking gentingnya, saking sudah mepetnya. Saya tidak mau menyaksikan hal-hal yang menyedihkan di luar sana. Semuanya saya rangkum dan saya pantau dari sini. Dengan harapan sesegera mungkin semuanya laku suci menuju abadinya segera maksimal. Pada sela-sela ini ada pertanyaan lagi, Pak Hairul? Belum ada. Mungkin yang lain, Batu Raja panjenengan? Belum. Yang dari Kerawang ada pertanyaan? Belum. Ingat loh nggih, setelah selesai gembleng nantinya panjenengan juga sama. Panjenengan juga terlibat di dalam apa yang tadi saya uraikan, yang tadi saya sampaikan. Setelah panjenengan berhasil menyelesaikan gembleng. Jangan sia-siakan waktu panjenengan. Karena panjenengan adalah penjamin seluruh keluarga panjenengan sendiri. Kehidupannya natural saja. Kehidupannya natural, waktunya kerja-kerja, waktunya tidur-tidur, waktunya istirahat-istirahat. Natural saja. Tapi apapun itu, nikmati kelakuannya. Jadi menikmati rasanya kelakuan itu bukan berarti tidak boleh kerja, tidak boleh ngantor loh ya. Jangan sampai salah paham nanti. Di luar patrap samadhi berarti bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini kan banyak aktivitasnya. Bekerja dan lain sebagainya. Lakukan saja secara natural. Ikuti tradisi apa yang berlaku di daerah panjenengan. Namun, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Jangan menentang arus. Jangan melawan kodrat. Apalagi sampai menyalahi aturan-aturan tradisi yang berlaku di daerah panjenengan sendiri. Karena itu akan menjadikan batu sandungan buat panjenengan. Wajar dan natural. Namun nikmati rasanya kelakuannya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati, durasi diamnya setiap saat ditambah. Terus ditambah. Karena untuk mengaktifkan 3 titik cakra dan 6 titik kundalini dibutuhkan diam dalam waktu yang lama. Lama yang dimaksud, titik cakra dan titik kundalini itu sendiri yang tahu. Bukan saya atau panjenengan. Yang penting panjenengan sudah menyediakan durasi waktu lama.
Ketika titik-titik cakra dan kundalini itu aktif, panjenengan pasti tahu. Nah kalau tahu kan panjenengan tahu ukuran lamanya seberapa. Oh berarti ukuran lamanya segini. Nah kalau titik-titik cakra dan kundalini itu belum aktif, bagaimana mungkin panjenengan kita tahu ukuran lamanya seberapa? Kalau harus diperkirakan lamanya ya sampai titik cakra, titik kundalini itu aktif, ukuran lamanya segitu. Nah ketika titik cakra dan kundalini ini aktif, nah panjenengan akan tahu, oh durasi lamanya sekian. Lah, Romo, Ratu Adil, Imam Mahdi hanya memandang cahaya titik-titik cakra dan kundalini ini. Titik cakra dan kundalininya manusia hidup yang mana yang bercahaya, itu yang dikenali oleh Romo, yang dikenali oleh Imam Mahdi, yang dikenali oleh Ratu Adil. Yang tidak bercahaya, tidak kenal dia. Dianggap sampah. Toh pengaktifan titik-titik cakra dan kundalini segitu sederhananya. Segitu mudahnya. Tidak ribet, tidak berat. Diam dalam waktu lama di dalam samadhi. Capek itu dikarenakan kita belum terbiasa. Hanya karena kita belum terbiasa. Namun kalau di setiap samadhi, durasi waktunya kita tambah sedikit demi sedikit, nanti juga terbiasa lama. Kalau saja pesanggeran ini dekat dengan Tibet, tempat di mana para biksu bersamadhi, panjenengan. Tak tunjukin, itu loh. Semedi yang tepat itu loh. Para biksu melatih diri untuk bersamadhi, manunggal dengan Yang Maha Kuasa, itu hari-hari, enggak jam. Duduk berhari-hari, enggak jam. Tidak bergerak sama sekali. Betapapun panjenengan nyetel video porno di sampingnya, dia enggak gubris, tetap diam, duduk bersamadhi. Itu biksu. Mosok Putra Romo kalah sama biksu. Padahal biksu-biksu itu membawa visi dan misi. Lah kita yang tidak membawa misi dan visi, kenapa? Berat. Para biksu itu punya misi dan visi. Misi dan misinya apa? Mengalahkan kelamin atau syahwatnya. Dengan cara duduk diam dalam waktu yang sangat lama, sampai berhari-hari. Nah, kita kan tidak punya misi dan visi, tidak membawa visi dan misi. Kenapa terasa berat? Toh nanti kalau sudah ahli, sekejap mata itu. Itu tuntutan saya. Bagi seluruh para kadang, putra kekudangan Romo yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Itu adalah tuntutan saya. Cepat, segera maksimalkan
patrap samadhi manunggal jati panjenengan. Karena dengan patrap samadhi manunggal jati yang maksimal, panjenengan bisa menyaksikan kemanunggalan jati panjenengan dengan maha suci, dengan alam semesta. Sendiri ndak katanya. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.